Matahari terbit di ufuk sana, menyinari seluruh dunia. Selamat berjumpa, selamat bersua dengan kami BPM PTSP Barito Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abrar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Barito Kuala. Salam setara. Dinas kami melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Untuk melaksanakan fungsi dan mengukur kinerja kami dapat dilihat dari dua indikator kinerja utama, yaitu nilai investasi daerah dan indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Secara bisnis proses, kedua ikut tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antara tiga bidang utama di BPM PTSP. Pertama, bidang penanaman modal yang melaksanakan fungsi melalui perencanaan penanaman modal yang terwujud melalui pembuatan buku ROBM, rencana umum penanaman modal, dan penyederhanaan perizinan. Kegiatan selanjutnya yaitu promosi penanaman modal yang terwujud melalui promosi dalam dan luar daerah, kemudian pembuatan leaflet dan pemantauan serta pengawasan kemitraan antara UMKM dan perusahaan-perusahaan yang ada di Batola. Kedua, bidang pelayanan perizinan yang melaksanakan fungsi di dua tempat, satu di kantor BPM PTSP sendiri dan di Mall Pelayanan Publik atau MPP yang terletak di tengah Kota Marabahan sebagai fasilitasi pelayanan berbasis online. Selain itu juga melakukan fungsi survei ke lapangan bersama tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi teknis, dan juga tempat konsultasi bagi masyarakat atau perusahaan yang memerlukan izin. Adapun bidang yang ketiga yaitu bidang pengendalian yang tugasnya membantu dua bidang tersebut di atas, yang terwujud melalui fasilitasi pelaksanaan IKM, fasilitasi pelaporan LKPM atau nilai investasi, kemudian evaluasi pelaksanaan perizinan dan PM, serta data-data perizinan dan PM. Dalam melaksanakan tugas di atas, sejalan dengan amanat reformasi birokrasi, kami juga menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dikenal dengan istilah SAKIP. Dari evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun 2019 oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala, terdapat 5 komponen SAKIP yang kami tindak lanjuti. Pertama, pada komponen perencanaan kinerja, kami menyelaraskan cantuman EPU dan mengevaluasi rencana aksi atas kinerja secara berkala. Kedua, pada pengukuran kinerja, kami membuat SOP pengumpulan data untuk mengukur IPO di PM PTSP, membuat dokumen perjanjian kinerja pegawai, rapat bulanan atau triwulan, dan berperan memberikan penghargaan kepada pegawai yang memberikan kinerja terbaik. Ketiga, pada komponen pelaporan kinerja, kami melakukan review dokumen Rinstra, cascading, dan perjanjian kinerja, serta penyampaian informasi yang lebih transparan terkait indeks kepuasan masyarakat. Keempat, pada komponen evaluasi internal, kami menindaklanjuti perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2020, mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi pada rapat bulanan, dan membuat matrik kemajuan pencapaian kinerja beserta faktor penghambat pencapaian. Kelima, pada komponen capaian kinerja, kami melakukan evaluasi pelaksanaannya dengan meningkatkan capaian target berdasarkan monep kinerja. Kemudian progres perbaikan SAKIP yang telah kami lakukan antara lain: pertama,
membuat dan menetapkan SOP pengukuran kinerja. Kedua, review Rinstra dan penetapan pohon kinerja. Ketiga, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Keempat, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik, yaitu kinerja dan map presensi. Kelima, menggunakan aplikasi online dalam hal pembayaran retribusi melalui mobil banking atau Bankalsel, pengurusan perizinan melalui aplikasi Cantik serta OSS. Sebagai dampak pandemi COVID-19, pelaksanaan akuntabilitas kinerja di DPM PTSP mengalami permasalahan, yaitu pengajuan permohonan dan konsultasi perizinan tidak dapat dilakukan secara tatap muka atau non-SS dan pendampingan OSS. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka kegiatan penguatan sakit tetap berjalan sesuai rencana yang ditetapkan, maka kami lakukan beberapa strategi antara lain. 1. Pada masa PSBB dan sebelum era new normal, mekanisme pelayanan, konsultasi, penyerahan berkas, permohonan izin dilaksanakan melalui website OSS, WhatsApp petugas pelayanan, email admin perizinan, mobile banking, Bankalsel untuk pembayaran perizinan tertentu. 2. Rapat tim teknis melalui media online atau Zoom meeting. Selanjutnya, kami akan menyampaikan dokumen cascading, pohon kinerja, dan cross-cutting program atau kegiatan di DPM PTSP. Untuk bukti dukung atas yang kami sampaikan di atas dapat diunduh di tautan atau link berikut. Demikian hasil pelaksanaan sakit DPM PTSP. Terakhir, ke depannya kami mengharapkan pelaksanaan sakit akan semakin baik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan melayani, guna mendukung kemajuan Kabupaten Barito Kuala. Salam setara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.